Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para aji sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Ustaz Fathur Rahman nggih. Ada Pak Haji Sukaimi juga, Pak Haji Supri, sintelah ini. Dan semuanya lagi. Allah berterima kasih satu. Saya doakan semoga para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, para sepuh, para bini sepuh semuanya sehat walafiat selalu, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan teruntuk Ustaz Yusruf Falah dan para asatid yang lain yang sedang sakit juga kita doakan semoga lekas pulih kembali, sehat walafiat kembali, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah sampai pada pembahasan tentang rohnya orang yang beriman itu dibawa terbang ke langit. Jadi dibawa terbang ke langit. Begitu sampai di langit dunia, hatta yantahiya ila sama'id dunia, hingga ketika sampai di langit dunia, langit pertama, fayaqra'ul aminul baba, maka malaikat yang diserai amanah membawa ruh tadi itu, atau malaikat yang terpercaya yang diserai membawa ruh tadi itu mengetuk pintu. Jadi kalau bahasa sederhananya permisi dulu lah, karena langit itu kenapa ada pintunya. Fayuqalu lil amin, maka dikatakan kepada malaikat yang terpercaya tadi atau yang diberi amanah membawa ruh tadi itu, dikatakan man anta, siapa kamu?
Fayaqulu, maka berkata malaikat yang dipercayai tadi itu, ana Solsoil, saya Solsoil. Solsoil ini nama malaikat rahmat. Kalau malaikat adab namanya Daqyail. Ini nama ini yang cerita Imam Ghazali nih ya. Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Kashfu Ulumil Akhirah, menyingkap ilmu tentang hari akhirat. Ana Solsoil, saya Solsoil. Wa hadza fulanun. Nah ini fulan ini bersama ma'i, bersama dengan saya. Bi ahsani asma'ihi, disebutkan dengan paling bagusnya namanya. Ini si fulan ini bareng sama saya imam masjid. Ini bersama dengan saya ini si fulan donatur masjid. Sebutkan sebutan terbaiknya pokoknya. Oh ini si fulan ini orang yang gemar beramal ma'ruf nahi mungkar bersama dengan saya, ini si fulan. Disebutkan sebutan-sebutan terbaiknya untuk si fulan itu. Bi ahsani asma'ihi wa ahabbiha ilaihi, dan yang paling dicintai, sebutan-sebutan yang paling dicintai. Fayaqulu, maka berkatalah si malaikat penjaga langit pertama itu, ni'mar rajulu kana fulan, sebaik-baik lelaki ya si fulan ini. Wa kanat aqidatuhu ghairu syakin, dan adalah akidahnya si fulan ini tidak ada keraguan. Jadi langit pertama ini dibuka untuk orang yang akidahnya tanpa keraguan. Makanya dalam Islam itu mukmin sejati. Kalau kita baca surah Al-Hujurat ayat 15, mukmin sejati itu kata Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwasanya mukmin sejati itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya. Karena tidak ragu dibuktikan dengan jihad, dengan kemauan untuk berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah shadiqun, orang-orang yang jujur, benar dan bersungguh-sungguh dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau kita merujuk pada ayat ini, mukmin sejati itu beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa keraguan. Nah, karena tidak ragu-ragu dibuktikan dengan kebersediaan untuk berjuang dengan harta dan diri mereka. Di mana berjuangnya? Di jalan Allah. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita membuktikan sebagai bukti bahwa kita ini tidak ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melibatkan harta dan diri kita untuk berjuang di jalan Allah? Bersyukurlah kepada Allah kalau dalam harta kita ada agenda untuk masjid, musola, majelis taklim, kegiatan-kegiatan dakwah. Bersyukurlah pada Allah, karena itu pertanda kalau insya Allah dan semoga kita termasuk orang-orang yang jujur dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kepada Allah kalau hingga detik ini kita mau melibatkan diri kita, tenaga kita, pikiran kita, ilmu kita, pengalaman kita untuk menjadi bagian dalam perjuangan di jalan Allah. Entah jadi pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, kegiatan-kegiatan dakwah. Bersyukurlah pada Allah kalau kita melibatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Nah, kalau dua itu ada pada diri kita, bersyukurlah pada Allah, insya Allah dan semoga nah, kita termasuk dicatat sebagai mukmin sejati tadi itu. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. Mudah-mudahan. Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Cuman kadang sebagian orang itu pas diajak aktif untuk berjuang di jalan Allah, entah jadi pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim atau kegiatan-kegiatan dakwah, minimal jadi jamaah aktif lah, minimal jadi jamaah aktif. Nah itu kadang tidak mau. Alasannya apa?
saya sudah tua. Saya sudah tua. Saya mau istirahat. Saya mau istirahat. Nah, itu saya sering nyeletuk di mana-mana itu. Nah, mau mati kok malah istirahat, gimana ceritanya? Nah, kan kalau udah tua kan berarti kan mau mati kan. Walaupun ada muda ya ada juga yang mati. Lah yo mau mati kok malah istirahat, gimana ceritanya? Harusnya kalau tahu mau mati berusaha bermanfaat baik untuk diri kita, keluarga kita, bagi bangsa dan negara kita, terutama bagi agama kita. Supaya kita ini menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Allahu Akbar. Nah, terus kemudian nanti setelah diraba ke diri masing-masing ya. Kalau saat ini di dalam diri kita dan dalam harta kita ada bagian untuk fisabilillah, berarti kita insya Allah dan semoga ya, termasuk yang sudah berusaha membuktikan bahwa kita tidak ragu dalam mengimani Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun selanjutnya Sumayan tahiyya ila sama'i tsaniyah, kemudian sampailah malaikat tadi dengan membawa rohnya orang beriman tadi ke langit dunia, ke langit yang kedua, ke langit yang nomor 2. Fa yaqra'ul bab, maka malaikat tadi pun mengetuk pintu. Fa yuqaulu lahu, dikatakan kepadanya, man anta, siapa kamu? Pintu langit ini maksudnya ya. Man anta, siapa kamu? Fa yaqulu maqalatahu ula, maka dia pun mengatakan seperti ucapannya yang pertama tadi, itu ana solsoil, saya solsoil. Solsoil itu malaikat rahmat. Kalau malaikat adab daqyail. Fa yaquluna, maka mereka berkata, ahlan wa sahlan bi fulan, selamat datang wahai fulan, kata penjaga langit kedua. Selamat datang wahai fulan, kana muhafizun ala salatihi bi jami'i faraidhiha. Selamat datang wahai fulan yang selalu menjaga salatnya dengan menjaga seluruh wajib-wajibnya. Jadi pintu langit kedua dibuka untuk orang yang salatnya itu terjaga 5 waktu. Terjaga apa? 5 waktu. Terus diperhatikan wajib-wajibnya. Sholatnya bener kalau bahasa kita. Jadi di dalam sholat itu kan ada 6 kurikulum. Ada 6 kurikulum. Syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, yang dapat membatalkan sholat, terus kemudian sunnah-sunnahnya sholat, yang dimakruhkan dalam sholat, yang diperbolehkan dalam sholat. Jadi ada syurutus shalah, ada arkanus shalah, ada mubtilatus shalah, ada sunanus shalah, ada al-makruhatu fis shalah, ada yang al-mubahatu fis shalah. Ada 6 kurikulumnya ini. Orang ini menjaga betul yang 3 itu terutama. Syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, yang dapat membatalkan sholat. Ini yang wajib ini. Syarat sahnya sholat berkaitan dengan hal-hal yang harus dikerjakan sebelum sholat. Kalau rukun-rukun sholat, hal-hal yang harus dikerjakan di dalam sholat. Kalau mubtilatus sholat, hal-hal yang wajib diperhatikan, karena ini kalau tidak bisa membatalkan sholat. Nah ini dijaga betul ini, 3 ini terutama. Kalau yang tadi itu tambahan, yang disunahkan dalam sholat, yang dimakruhkan dalam sholat, yang diperbolehkan di dalam sholat. Yang pokok yang 3 ini, syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, dan yang dapat membatalkan sholat. Waduh, gimana Ustaz? Harus ngaji memang. Harus ngaji, belajar fikih sholat, ngoten, supaya sholatnya benar. Kalau sudah belajar tapi masih ada salahnya, nggak usah khawatir. Kan kalau kita iftirosh, duduk di antara 2 sujud niku kan ada doa wajburni niku. Rabbighfirli warhamni wajburni.
Wajburni itu artinya ya Allah tutupilah kekuranganku. Jadi kalau ada kurang-kurangnya insya Allah diampunilah oleh Allah. Tapi dengan catatan harus mau belajar. Jangan nggak belajar. Kalau orang itu tidak belajar, kemudian karenanya sholatnya tidak diterima oleh Allah, itu memang dia tidak akan dihukum oleh Allah karena bodohnya. Tapi orang itu bisa dihukum karena mualesnya. Saya ulang, kalau ada orang sholatnya nggak benar, dia sudah belajar, kok ada kurang-kurangnya, insya Allah diampuni oleh Allah. Apalagi di dalam sholat ada doa apa tadi? Wajburni, tutupilah kekuranganku. Tapi kalau dia sholatnya salah karena nggak mau belajar, karena mualas tadi itu, nah ini memang dia tidak akan dihukum karena bodohnya, tapi dia akan dihukum karena mualesnya itu. Makanya jangan tidak belajar, harus belajar. Nah, makanya perlu belajar fikih sholat niku perlu. Karena itu termasuk ilmu hal, ilmu yang berkaitan dengan keadaan kita, di mana kita memang harus sholat dalam hal ini. Allah. Jadi kurikulumnya ada 6 gitu. Syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, yang dapat membatalkan sholat, sunnah-sunnahnya sholat, yang dimakruhkan dalam sholat, yang diperbolehkan di dalam sholat. Yang pokok 3, syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, dan yang dapat membatalkan sholat. Kita harus pelajari betul. Bahwa sekarang udah tua Ustaz, belajar hafal 3 lupa 2, hafal 2 lupa semua ya. Yang Allah lihat usahanya, yang Allah lihat usahanya. Nah, kita ini gak wajib berhasil, yang penting mau belajar. Dengan kerso hadir di majelis ilmu ini aja udah alhamdulillah, masya Allah. Makanya harus mau belajar. Terus kemudian summa yamurru hatta yantahiya ila sama'i tsalitsah, kemudian lanjut perjalanan hingga sampai ke langit ketiga. Fayaqra'ul bab, maka malaikat yang terpercaya dan dipercaya membawa roh tadi itu mengetuk pintunya, pintu langit ketiga. Fayaqulullah, maka dikatakan kepadanya, man anta, siapa kamu? Fayaqulul aminu, maka berkatalah malaikat yang terpercaya tadi atau dipercayai tadi, maqalat tahulula, seperti ucapan yang pertama, wasani, dan yang kedua. Fayuqalu, maka dikatakan, marhaban bi fulan, selamat datang fulan, kana yura'illaha fi haqqi malihi wa la yatamassaku minhu bi syai'in. Kana yura'i adalah orang ini, si fulan ini menjaga, yura'illaha menjaga Allah, fi haqqi malihi terkait dengan hak atau kewajiban hartanya. Maksudnya dia memperhatikan betul hak-hak Allah terkait dengan hartanya. Kewajibannya terkait harta diperhatikan. Wala yatamassaku minhu bi syai', dan dia tidak pelit, tidak nahan, tidak gegem. Dia enggak nahan. Berkaitan dengan hak-hak Allah yang harus dia penuhi berkaitan dengan hartanya, atau kewajiban-kewajibannya terkait dengan hakullah, di dalam hartanya. Kalau bahasa sederhananya, pintu langit ketiga ini dibuka untuk orang yang peduli dengan kewajibannya terkait dengan harta, dan dia tidak pelit. Apa yang wajib dari harta kita? Pertama, kalau kita sebagai pada umumnya manusia yang wajib bayar utang, wajib itu. Bayar utang itu apa? Wajib. Karena ada orang itu ngutang tok ning gak gelem bayar. Dikira tidak bayar utang itu nggak dosa, padahal bayar utang itu wajib. Kalau nggak bayar dosa. Artinya bayar utang itu yang pertama. Yang kedua, nafkah. Kalau kita para suami wajib menafkahi pasangan kita, anak-anak kita yang masih belum bisa mandiri, itu wajib kita untuk menafkahinya. Dan kalau punya binatang peliharaan, menafkahi binatang peliharaan juga. Ustaz,
Saya dulu pernah menafkahi, sekarang udah pensiun. Bagaimana? Ya semampunya. Kan kalau di Al-Qur'an itu di surah At-Tolaq ayat 7 itu, liyunfiq du sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang lapang rizkinya itu menafkahi berdasar kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan siapapun yang disempitkan oleh Allah rizkinya, hendaklah dia tetap menafkahi dengan apa yang Allah berikan kepadanya, semampunya maksudnya. La yukallifullahu illa ma ataha. Allah tidak bebani orang di luar kemampuannya. Allah janji kalau suami itu mau berusaha menafkahi, janji Allah apa? Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah janji akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan-kemudahan. Jadi non sewu nggih, misalnya jenengan sudah pensiun, uangnya enggak gagah lagi seperti dulu, misalnya ngoten nggih. Nah, itu jenengan jangan ngomong gini ke istri, "Mah, aku wis gak iso nafkahi kamu, mah, wis mah aku nyerah, mah." Jangan gitu. Tapi kita katakan, "Mah, keadaanku saiki kok ngene. Gini keadaan saya sekarang." Nah, karena kewajibanku menafkahi, ya wis sak mampu-mampuku mah tak nafkahi. Semampu-mampunya saya akan saya nafkahi. Ning duitku ya ora segagah kemarin mah, misalnya gitu. Nah, seorang suami yang model begini ini, Allah janji dalam surah At-Tolaq ayat 7 itu, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Pasti Allah akan jadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Itu janji Allah. Tapi memang ya tadi kita harus berusaha terus. Ya walaupun semampunya. Tadi rumusnya, kalau lagi lapang rizkinya, nafkahi sesuai dengan kelapangan. Kalau lagi sempit, semampunya. Dan istri dilarang menuntut suami di luar kemampuannya. Udah saya nafkahi Ustaz, itu kan saya modali toko itu. Kan menurut saya istri itu macam-macam istri ini. Kalau nggak ada jamaah, pas menikah itu dia nanya ke istrinya, sayang, tak kasih nafkah bulanan apa tak kasih modal? Kata istrinya modal, karena pinter muter duit istrinya. Jadi duit itu diputer itu bisa. Qadarullah dikasih modal, buat beli sawah, dibuat buka toko, macam-macam. Qadarullah. Nah, suatu saat usaha suami itu kolaps. Nah, dengan izin Allah tertolong ekonominya dengan usaha istrinya itu dengan izin Allah. Boleh gitu, monggo, tidak apa-apa kalau istrinya mau. Ya dengan kalau pernah ke Kranji itu ada sekolah di bawah flyover Kranji itu. Kalau dari arah Pulau Gadung, sebelum Pulau Gadung sebelah kiri itu sekolah itu katanya nafkah itu. Itu nafkah. Nafkah dari suami untuk istri jadi sekolah itu. Dari TK sampai SMA kalau nggak salah. Itu nafkah itu. Yang sing wedok pinter golek duit, pinter muter duit. Allah, monggo terserah, yang penting itu kewajiban bagi suami kepada istri, ya tadi sesuai dengan kemampuan. Apalagi selain nafkah, kalau ada hal-hal yang disepakati di lingkungan, kalau uang kebersihan, atau uang keamanan, atau uang nopo di kampung itu al muslimuna ala syurutihim. Termasuk juga ujroh, upah itu juga wajib ditunaikan. Ujroh itu wajib, bahkan Nabi berpesan agar orang itu membayar gaji karyawannya, istilah Nabi itu sebelum keringatnya kering. Ini bukan berarti terus kalau tukang kerja mau mandi, Pak jangan mandi dulu Pak, tak gaji dulu Pak. Bukan itu maksudnya. Ya biarkan dia mandi nggak apa-apa, tapi maksudnya itu segera tunaikan kewajibannya. Ya tentu sesuai dengan perjanjian. Kalau pekanan ya pekanan, kalau bulanan ya bulanan. Sehingga jenengan kalau punya karyawan, punya pembantu, kalau waktunya gajian jangan diencrit-encrit, tunaikan sesuai dengan kewajiban kita kepada karyawan kita, karena itu hak mereka yang kita tidak boleh menahannya, karena kalau kita lakukan itu zalim namanya. Bisa dipahami ya insyaallah nggih. Allahu Akbar. Terus selanjutnya itu berkaitan dengan jangan lupa tadi berkaitan dengan hak-hak Allah juga ada namanya zakat. Apa namanya? Zakat.
Nah, terus nanti berkaitan dengan yang sunnah-sunnah, ada infak fisabilillah, masjid, mushola, majelis taklim, dan kegiatan-kegiatan dakwah. Saya bilang tadi, kalau terkait dengan kewajiban harta kita peduli dan yang sunnah-sunnah kita perhatikan juga, udah insya Allah masuk ini di sini masuk. Ustadz, itu kan contohnya yang berharta. Kalau uang kita nggak banyak, ya nggak usah banyak-banyak, nggak banyak. Dan lagi pula kalau memang nggak banyak kan nggak kena kewajiban zakat misalnya. Mungkin tidak perlu gaji karyawan, mau nggak punya karyawan dikerjakan sendiri semuanya. Ya, jadi maksudnya itu kalau kita masuk dalam yang wajib-wajib tadi ya diperhatikan. Nah sementara kalau enggak ya paling enggak ada bagian fisabilillah. Nggak bisa masukin ke kota amal banyak ya berapa yang kita mampu. Nggak bisa tiap hari ya setiap yang kita mampu lah pokoknya. Yang penting ada peduli terhadap agama ini. Nggih. Sumayamuru hatta yanzila samai rabi'ah, kemudian lanjut hingga sampai ke langit keempat. Fayaqra'ul bab, maka malaikat tadi pun mengetuk pintu. Fayaqalu, maka dikatakan, man anta, siapa panjenengan? Fayaqulu kata bihi fi maqalati, maka malaikat tadi pun menjawab seperti jawabannya yang sebelum-sebelumnya. Fayuqalu, maka dikatakan ahlan bi fulan, ini langit keempat ya, selamat datang wahai fulan. Kana yasumu fayuhsinu shauma wa yahfazuhu min adrani rafasi wa haramit ta'ami. Selamat datang wahai bulan yang rajin puasa dan memperbaiki puasanya dan menjaga puasanya dari kotoran-kotoran ucapan yang enggak benar dan dari makanan yang haram. Nah, jadi ini langit keempat itu dibuka untuk orang yang rajin puasa, yang puasanya itu kualitasnya bagus, dikarenakan yang bersangkutan menjaga diri dari rofas. Rofas itu ucapan dan atau perbuatan yang kotor, tidak bohong, tidak ngomong yang sifatnya provokatif, tidak ghibah, tidak melakukan namimah. Nah, sikapnya juga benar, terjaga. Kenapa? Karena saum itu ada kata soma yasumu. Sauman artinya imsak, menahan diri. Jadi bisa menahan diri, itu namanya imsak, bisa menahan diri. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah dia bisa menjaga diri dari makanan-makanan yang haram. Jadi betul-betul steril yang dipakai untuk makan keluarganya dan dirinya, betul-betul hak makanan yang halal dan thayyib. Terus kemudian sumayan tahya, kemudian sampailah ila samail khamisah, ke langit kelima. Fayaqra'ul baba, maka diketuklah pintu langit kelima itu. Fayaqalu, maka dikatakan man anta, siapa kamu? Fayaqulu ka'adati, maka dijawab seperti biasanya tadi. Fayaqul, maka dikatakan ahlan wa sahlan bi fulan, selamat datang wahai fulan. Adda hajjatallahil wajibah min ghairi sum'atin wala riya'in. Nah, ini orang yang telah menunaikan haji yang wajib tanpa sertai dengan sum'ah dan riya. Nah, ini langit ke-5. Langit ke-5 dibuka untuk orang yang telah menunaikan haji yang wajib tanpa sertai dengan sum'ah dan riya. Ini sering jadi masalah ini. Orang nanya biasanya, Ustaz, haji sekarang enggak cuma mahal Ustaz, ngantrinya lama. Kadang beberapa malah sebelum berangkat sudah meninggal. Saya itu ngisi manasik haji, yang datang itu pada pegang tongkat, kursi roda, ada yang sudah macam-macam keadaannya itu. Mereka cerita sama saya, dulu pas kami daftar kami masih gagah Ustaz. Kira-kira ada yang 10 tahun yang lalu, berapa tahun. Ini pas kira kami berangkat keadaannya seperti ini katanya, macam-macam. Nah, lalu bagaimana seandainya nun sewu ada orang yang sampai meninggalnya belum haji, bagaimana? Maka jawabannya ini, walaupun
rasanya. Saya ulangi, walaupun rasanya. Secara matematika manusia kita nggak bisa haji. Bantulah model tabungan bareng ini pet-petan ini. Allah misalnya enggak. Maka jangan sampai meniadakan niat haji. Walaupun rasanya enggak mungkin, tapi jangan meniadakan niat haji. Kalau yang mungkin kan, kalau ada istitoah kan wajib. Kalau nggak ada istitoah, jangan terus tidak niat, tetap niat. Nah, niat itu apa? Al-qasdu, kesengajaan kuat. Kesengajaan kuat itu berarti apa? Jangan cuma niat kok. Ada usaha nabung, ngoten. Saya nggak mau membuka rekening tabungan haji dulu karena kan harus naruh berapa dulu, walaupun ada istilah dana talangan haji. Tapi paling enggak nabung lah, walaupun dek selempitan bantal dan apa. Saya itu nih, karena beberapa orang berangkat haji dan izin Allah itu ada yang nabung per hari itu 5.000, 2.000 nih. Yang kapan hari ada berangkat 15 tahun baru berangkat, ada yang itu dulu di wawancara itu, ya saya nabung tiap hari 5.000, ada yang 2.000. Pemulung di Jawa Timur itu ada guru honorer juga itu 15 tahun baru berangkat, nabungnya tiap hari 2.000, 5.000. Kalau mau cepet ya nabungnya 5.000 US dollar, 2.000 US dollar tiap hari. Cepat berangkat insya Allah. Tapi haji ini enggak. Tapi yang penting kita berusaha nabung, ngomongnya tentang Gusti Allah. Ya Allah, saya tahu uang ini nggak akan pernah cukup mungkin untuk saya berangkat haji. Tapi akan cukup kalau engkau yang mencukupkan, kalau engkau yang mencukupkan ya Allah. Wis ngoten mawon ya. Nah ini non saya nggih andaikan sampai meninggal kok belum haji. Insya Allah sudah punya 1 kali pahala haji. Mana dalilnya Ustaz? Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang itu baru niat saja. Kalau untuk kebaikan baru niat saja, itu sudah diberi pahala sekali utuh. Nah, sudah diberi pahala apa sekali utuh. Pun itu insya Allah sudah punya pahala haji sekali utuh. Makanya jangan sampai tidak punya niat untuk berhaji, walaupun rasanya tidak mungkin. Walaupun tidak mungkin rasanya, tapi pun niat mawon. Syukur-syukur bisa buka rekening tabungan haji, bisa beli porsi. Kalau nggak bisa, ya pokoknya nabung atau mawon. Jadi niku niat ya, niku niat. Insya Allah mata. Semoga Allah mudahkan kita untuk ziarah Makkah Madinah, untuk berhaji dan berumrah. Amin Allahumma, bersama orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Amin Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan ya. Lanjut. Summa yadda ila sama'i sadis, sampailah ke langit ke-6. Fa yaqra'ul baba, maka diketuklah pintu. Fa yaqulu, maka dikatakan man anta, siapa kamu? Fayaqul amin, maka berkatalah malaikat yang terpercaya tadi, kada bihi fi maqalati, seperti jawaban sebelum-sebelumnya. Fayaqul, maka dikatakan marhaban birrajul, selamat datang seseorang as-salih yang soleh, wa nafsi thayyibati, dan jiwa yang bagus, kana kasirul barri biwalidayhi. Ini orang banyak berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Ini banyak berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Fayuftahu lahul bab, maka dibukakan pintu untuknya. Jadi langit ke-6 dibuka untuk seseorang yang soleh. Ukuran soleh dalam riwayat ini adalah karena dia banyak berbakti kepada kedua orang tuanya. Langit ke-6 dibuka untuk orang yang rajin berbakti, banyak berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka bersyukurlah pada Allah yang kedua orang tuanya masih ada dan punya kesempatan untuk berbakti pada kedua orang tua. Orang tua sudah meninggal, ya rajin-rajinlah mendoakannya. Kalau kuburnya dekat, rajin-rajinlah berziarah kepada kedua orang tua kita. Sedekah atas nama beliau, memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang beliau dulu baik kepadanya. Syukur-syukur kita berusaha mewujudkan cita-citanya. Itu seperti itu, melanjutkan tradisi baik dari orang tua kita.
Itu bagian dari cara berbakti pada kedua orang tua kita. Allahu Akbar. Summa yamurru, kemudian lanjut hatta yantahiya ila sama isabiyah, ke langit ketujuh. Fayaqra'ul bab, maka pintu langit dibuka. Fayuqul, maka dikatakan man anta, siapa panjenengan? Fayaqul amin, maka berkatalah malaikat yang terpercaya tadi. Maka terus ucapan sebelum-sebelumnya. Fayuqul, maka dikatakan marhaban bi fulan, selamat datang wahai fulan. Kana kathir istighfar, ini orang banyak istighfarnya. Bil ashari, di waktu sahur. Wa yatasaddaqu fil sirri wa yakfulul aitam, dan banyak bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan menanggung kehidupan anak-anak yatim. Pintu langit ketujuh dibuka untuk orang yang banyak beristighfar di waktu sahur. Yang kedua, dia juga banyak bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Dan yang ketiga, dia menyantuni atau bahkan menanggung kehidupan anak-anak yatim. Waduh Ustaz, berat ini, gak semuanya mampu. Yang pertama ya, ini rumus saya ulang ini. Perbanyak istighfar di waktu sahur, berarti ke sholat malam berarti. Oke, sholat malam. Nah, yang kedua ini kalau berkaitan dengan sedekah secara sembunyi-sembunyi kan tidak harus banyak. Jadi kita ini sedekah itu ya terang-terangan, sesekali sembunyi-sembunyi, maksudnya nggak ada orang tahu kita kasih. Tahu-tahu masukin duit ke kotak amal, atau tahu-tahu nanti ngasih pulsa siapa gitu tanpa memberitahu bahwa kita yang ngasih misalnya. Atau kalau di sekarang banyak QRIS kita infak misalnya apa, pokoknya sembunyi-sembunyi lah. Nah, diagendakan walaupun tidak selalu, tapi diagendakan. Nah, kemudian yang terakhir menyantuni anak-anak yatim. Ya ini kalau nggak bisa sendiri bareng-bareng. Di sini kan termasuk yang sering patungan menyantuni anak yatim. Ya udah itu ikut walaupun semampunya. Isi amplopnya walaupun apa semampunya. Nggak harus banyak walau uangnya nggak banyak. Apalagi di rumah ada anak yatim, Mbak, lebih bagus lagi. Di rumah saya itu ada anak yatim. Saya asuh sampai besar nggak mau pulang, perempuan. Istri saya sendiri. Daya istri saya kan yatim itu saya asuh sampai besar nggak mau pulang. Ya wes. Lanjut ya. Daya kan. Oleh bojoku mulai golek gawe. Lanjut ya. Summa yuftahu lahu fa yamuru hatta yantaha ila surat, dan seterusnya. Ini panjang ya riwayat, tapi intinya gini. Orang yang pegang tiket, pokoknya orang yang baik lah, orang beriman itu nanti itu sampai diterima oleh Allah, intinya. Dan ujungnya Allah ampuni, Nah, dalam penjelasan Imam Ghazali di sini ada orang itu langit pertama ditolak, langit kedua ditolak, langit ketiga ditolak karena nggak pegang tiket tadi itu. Nah terus intinya itu semua tiket itu kalau saya baca di sini intinya satu, memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Wes niku pun jogo niku. Berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Ada kurang-kurangnya insyaallah beres lah insyaallah. Udah itu tiketnya itu. Itu nanti insyaallah hingga berjumpa dengan Allah. Terus Allah ampuni. Nah, nanti dikembalikan ke barzahnya. Karena sudah Allah ampuni pasti lulus sudah barzahnya itu. Terus Allah bilang buka pintu tembus surga, kuburnya jadi taman-taman surga. Ini penjelasan Imam Ghazali. Kalau hadisnya sahih, ada dalam Quran hadis, ada dalam Quran sahih, hadis qudsi, ada dalam Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Ini tadi penjelasannya dari Imam Ghazali. Ternyata masing-masing pintu langit itu ada tiket-tiketnya kata Imam Ghazali. Nah, beliau mengatakan nanti puncaknya perjumpaan dengan Allah dan Allah ampuni. Kalau sudah Allah ampuni kembali ke barzahnya, udah beres urusannya, sudah Allah ampuni. Nah, semoga kita termasuk yang diampuni dan dimaafkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Ini sebut dulu nggih? Sebut dulu. Enggak, Pak. Nggih jenengan sebut dulu. Pejabat negara, Pak. Nggih. Ketika
dilantik di bawah sumpah Al-Quran. Janjinya juga banyak, muluk-muluk, pengen memakmurkan rakyat, pengen membuka lapangan kerja. Tapi kenyataannya sekarang banyak PHK. Terus sekarang yang dimakmurkan bukannya rakyat, malah pejabat-pejabat yang sudah makmur. Mohon penjelasan, Pak. Itu namanya dalam hadis Sahih Muslim itu akibatnya kena rakyat juga akhirnya. Ya, yang milih dulu siapa? Ya. Nggih pun. Ngeten nggih. Karena yang nanya ini rakyat, saya jawab versi rakyat dulu nih. Saya pernah baca hadis qudsi. Ada dalam kitab Tambihul Ghafilin. Allah berfirman, kata Allah itu gini. Tapi hadisnya lemah, tapi kan umumnya ulama walaupun lemah kan tetap diamalkan, apalagi dalam masalah fadilah amal ya. Dikatakan ngeten. Wahai hambaku, janganlah kalian sibuk mencaci penguasa. Bertobatlah kalian kepadaku, maka akan aku lunakkan hati mereka untuk kalian. Jadi kalau dari sisi kita sebagai rakyat untuk kelakuan pejabat-pejabat sing koyo wonten niku, kita itu disuruh tobat pada Allah. Nah, tadi ada pertanyaan dari saya kan, itu yang milih siapa? Jadi harus tobat, harus tobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus doakan pemimpin kita itu doakan dapat hidayah. Doakan dihentikan kezalimannya. Nah, kalau enggak mau berhenti dari kezalimannya, serahkan pada Allah. Pun monggo ya Allah diapakan kayak terserah Allah. Ngoten nggih, itu dari sisi kita rakyatnya nggih. Ngoten. Kula nggih gregeten padha ae. Ning ya apa maning sing nyatane ngeten nih. Tobat, minta ampun sama Allah. Semoga Allah lunakkan hati mereka untuk kita. Yang kedua, doakan dapat hidayah dan minta kepada Allah dihentikan kezalimannya. Nanti terserah Allah, menghentikan kezaliman terserah Allah. Suka-suka Allah bagaimana caranya, ngoten ya. Itu yang pertama. Nah, kalau dari sisi pejabatnya sendiri secara prinsip ngeten ini yang saya pahami. Bahwa memang akan ada masa kata Nabi, kita itu akan masuk di wilayah ada masa di mana pemimpin itu pemimpin yang mulkan jabbarian, kalau bahasa hadisnya itu mulkan jabbarian. Jadi pemimpin-pemimpin yang sifatnya itu sakarepe dhewe. Sakarepe dhewe gak mikir rakyat itu semua. Nah, ini taruhlah kita ada di masa itu sekarang. Nah, sekarang kita mau ambil bagian bagaimana? Nah, kalau disederhanakan ngeten ya wis harap-harap pemimpin ini wis perkuat harapan hanya kepada Allah. Sekarang berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan jenengan yang politisi monggo gunakan kekuatan politiknya untuk menegur dan mengingatkan pemimpin. Kalau kita nggak punya kekuatan politik, kita punya apa? Punya doa ya, doa tadi. Iya sudah. Jangan pernah berkata bahwa doaku gak ngefek, jangan. Insya Allah tetap ngefek insya Allah. Walaupun nggak sekarang, mungkin nanti. Nah, tapi yang penting jangan diam, jangan diam. Nah, kita memang harus tidak sepakat dengan kemungkaran yang kita lihat. Nah, tapi ada satu lagi Pak sebenarnya, yang lebih parah daripada sekedar rusaknya sistem duniawi ini, yaitu kita mesti lebih berhati-hati, jangan sampai gara-gara gelapnya fitnah akhir zaman ini kita masuk yang Nabi sabdakan, ada orang itu pagi beriman sore kafir, sore beriman pagi kafir. Naudzubillah min syarri dzalik. Jangan sampai masuk dalam kategori yang itu. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman ini nggih. Amin Allahumma amin insyaallah. Ngoten nggih. Monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kedua masalah utang sama ini contoh menentukan Iya. utang kan kita kan nggak ada asuransi. Nah, kalau kita meninggal katanya utang dulu itu dua-duanya tadi itu hukumnya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara prinsip dulu nggih, bahwa ketika ada orang berhutang kepada kita, ini sisi kita yang menghutangi, itu ada ilmunya sebenarnya. Jadi tidak selalu menghutangi itu berpahala, walaupun pada dasarnya menghutangi itu berpahala. Bahkan lebih besar daripada pahala sedekah. Karena orang yang berhutang pasti karena butuh, kata malaikat Jibril. Tapi ternyata kalau kita bicara fikihnya, ada orang-orang tertentu justru kalau kita menghutangi kita malah berdosa. Kepada siapa itu? Kepada orang-orang yang kita tahu gaya hidupnya memang gak benar. Ini orang gaya hidupnya besar pasak daripada tiang. Kalau kita menghutangi dia, kita mendukung keborosannya, gaya hidupnya yang salah itu. Atau dia ahli maksiat yang non sewu nggih, ngutangnya untuk berbuat maksiat. Kalau kita tahu itu, kata para ulama justru berdosa kalau kita menghutangi. Dan itu yang pertama. Yang kedua, menghutang ini kan muamalah. Muamalah ini pilihannya di kita, apakah kita mau atau tidak. Dan tidak berdosa kalau orang tidak mau menghutangi karena kita nggak percaya. Nun sewu, ini orang kelakuannya semua orang sak kampung kenal lah ini orang ini. Modelnya kayak gitu tadi. Nah, kalau jenengan tahu orang seperti ini, misalnya jenengan tidak menghutangi, tidak berdosa jenengan. Jenengan tahu kelakuannya orangnya kayak gitu. Itu. Mas saya pernah dulu ya waktu saya masih jadi kontraktor nih, masih ngontrak maksudnya. Itu pernah diuji oleh Allah, punya tetangga yang seneng ngutang gitu. Dan ini non sewu, yang ngutang si istri, datang ke istrinya gitu. Dan datang istri saya. Yang nakal suaminya sebenarnya. Jadi suaminya itu muales, nggak mau kerja dia. Memanfaatkan kelemahan istrinya untuk ngutang ke sana kemari. Saya ngomong ke istri saya, kalau dia ngutang jangan dipinjemin, saya bilang itu. Kasih aja buat makan, saya bilang. Kasih aja buat makan. Kenapa? Karena secara analisa dohir orang ini tidak bagus kalau dipinjemin gitu. Karena kayak kelakuannya kayak gitu, semua orang tahu soalnya gitu. Karena biasanya kalau tukang utang itu sak kampung kenal semua biasanya gitu, biasanya. Ngoten nggih, yang pertama. Yang kedua dari sisi yang berhutang. Ini rumus dalam hadis Sahih Bukhari. Orang berhutang dan dia niat membayar, Allah akan bantu dia untuk membayar hutang itu. Kalau sampai meninggalnya tidak bisa bayar, maka hutangnya dalam tanggungan Allah. Barang siapa yang berhutang dan dia tidak berniat membayar, Allah akan hancurkan dia. Akamakal. Ini mafhum riwayat. Ada dalam hadis Bukhari. Maka orang yang berhutang harus punya niat bayar, harus. Satu. Yang kedua, orang yang berhutang nggak boleh berhutang kalau dia tidak bisa bayar. Misalnya dia nggak tahu kapan bisa bayarnya dan nggak tahu juga bisa bayar apa tidak, nggak boleh ngutang. Kalaupun ngutang harus ngomong apa adanya. Mbak, aku ngutang misalnya, tapi tidak tahu bayarnya kapan, Mbak. Kalau duit tak bayar insya Allah. Nah, kalau orang yang mau minjemin silakan, jangan bikin janji. Besok Mbak ya, tak bayar besok. Besok, Mbak, iya besok. Besok, iya besok lagi. Repot, harus jelas. Ngerti nggih? Nah, yang ketiga, orang yang berhutang ini begitu ada uang mampu bayar maksudnya. Kalau bukan tipe utang yang dijanjikan kapan bayarnya nggih, itu harus segera bayar. Karena ada hadis yang mengatakan matrul ghani zulmun. Orang yang menunda pembayaran padahal dia mampu itu zalim. Nah, jadi jangan senangnya diri dulu, bayar hutang dulu. Kalau ada keperluan, kita ada uang, ada keperluan bersamaan dengan bayar hutang, ngomong ke yang ngutangi, Bu, saya mau bayar, cuman anak saya lagi butuh buat beli buku sekolah, izin saya pakai dulu ya. Oh jangan bayar hutangnya, jangan beli buku dulu berarti. Mau gimana lagi? Karena itu kewajiban. Nah, yang ketiga saya mau cerita ini.
Saya ulang ketika saya masih jadi kontraktor dulu, masih kontrak dulu. Saya tuh kenal 2 orang, 2 keluarga. Yang satu itu kalau ngutang itu selalu tepat bayar waktu. Ada uang langsung bayar, ada uang malam bayar malam. Kadang kalau kemalaman bayar paginya. Cepat dia bayarnya. Yang pertama ini. Banyak dia selalu, sehingga orang yang pertama ini kalau ngutang ke siapapun selalu dapat insyaallah. Berapapun yang dipinjam. Karena orangnya jujur. Nah, yang satu lagi sering model itu tadi, tarsok itu. Pura-pura nggak kenal, semacam-macam. Saya melihat sendiri. Yang pertama ini Allah berkahi kehidupannya, masya Allah, alhamdulillah. Sampai ya meningkat luar biasa karena dia jujur. Sementara yang tarsok itu blangsak, naudzubillah min syarri dzalik. Ya untungnya dia sempat tobat, akhirnya Allah perbaiki keadaannya. Tarsok itu. Nah, makanya kalau ngutang komit bayar. Ada yang ngeselin tuh dulu apa? Saya pas masih ngontrak dulu itu. Udahlah nggak bayar utang, pura-pura nggak kenal. Baju anaknya baru, beri magicom baru, semuanya di depan kita lagi belinya itu. Ngutang nggak bayar, kan greget banget itu. Ada yang model begini itu ada. Tapi ya kita serahkan sama Allah semuanya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup nggih? Tapi yang masalah utang Oh, utang bank nggih. Ini terlepas dari hukumnya nggih. Kalau nggak bahas hukumnya nggih. Tapi saya bertanya orang bagaimana kalau seandainya kita lunas kan aturannya kita di-cover oleh asuransi. Kalau kita kalau meninggal di-cover oleh asuransi bagaimana? Ya wes perjanjiannya begitu. Berarti begitu mati ya udah selesai berarti kan. Sudah di-cover oleh asuransi. Menurut saya terlepas dari hukumnya nggih, terlepas dari hukumnya. Nah, kalau hukumnya nanti ada diskusi khusus tentang masalah riba itu nanti. Tapi kalau secara umum jawaban saya begitu. Jadi kalau sudah ada yang di awal sudah ada perjanjian, itu kalau di fikih itu namanya ada kafilnya namanya. Ada dominnya. Kalau kafil itu menanggung orang supaya dia tidak lari, kalau domin itu orang yang menanggung pembayaran hutang. Jadi itu berarti asuransi sebagai domin. Orang yang menjamin kalau orang ini mati dia yang akan bayar hutangnya. Itu dalam akad doman boleh tidak apa-apa. Dalam fikih itu namanya akad doman. Pelakunya namanya domin. Yang mati namanya matmun, yang ditanggung. Ngoten nggih. Wallahu alam bishawab. Cukup dulu. Dan tutup dengan doa nggih. Saya Ustaz nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghaffar ya mujibat da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samad walladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb dini wa dunia wal akhirah. Ya Allah limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.